Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Fitria Tahta Alvina dengan kedua presentator. Ya, presentator pertama yaitu ada Anggriani Tri Lestari, presentator kedua yaitu ada Dewi Kartika. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penduduk, Masyarakat, dan Kebudayaan. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya selaku moderator akan memaparkan sedikit latar belakang pada makalah ini. Latar belakang, kependudukan, masyarakat, dan budaya merupakan konsep yang saling berkaitan. Penduduk tinggal di suatu wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu dan dimungkinkan untuk membentuk komunitas di wilayah itu. Demikian juga hubungan antara masyarakat dengan kebudayaan. Ini merupakan hubungan ganda, yaitu kebudayaan adalah hasil dari masyarakat. Kebudayaan dapat lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat. Sebaliknya, tidak ada masyarakat yang tidak ditopang oleh kebudayaan. Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat dan budaya merupakan hubungan yang saling menentukan. Ketiganya memiliki hubungan yang erat, karena pada dasarnya penduduk adalah salah satu bagian di mana masyarakat itu terbentuk. Dengan adanya masyarakat inilah suatu hubungan terbentuk melalui nilai moral dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Perkembangan penduduk yang cepat bisa mendorong pertumbuhan di bidang kehidupan yang mencakup sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa itu penduduk? Yang kedua, memahami pengertian masyarakat. Yang ketiga, penjabaran tentang budaya. Yang keempat, apa hubungan antara masyarakat, penduduk, dan budaya. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, memahami populasi. Yang kedua, pemahaman masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara masyarakat, penduduk, dan budaya. Untuk pemateri pertama, Anggriani Tri Lestari, kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Anggriani selaku pemateri yang pertama dari kelompok 2. Kurang sedikitnya saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian penduduk dan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Pada dasarnya, pengertian mengenai penduduk itu lebih ditekankan pada komposisi umur, jenis kelamin, terus klasifikasi tenaga kerja, watak ekonomi, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan statistik lainnya yang menyatakan kepada distribusi frekuensi penduduk. Dilanjut materi yang kedua, yaitu tentang pengertian masyarakat. Nah, masyarakat adalah sekelompok orang atau segelintir orang yang membentuk dan terbentuk dalam sebuah sistem semi tertutup maupun semi terbuka, di mana sebagian besar mereka saling berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Nah, kata masyarakat sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak. Nah, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas manusia di dalam lingkungannya dan di dalam wilayahnya. Masyarakat juga bisa disebut sebuah komunitas yang interdependen atau saling tergantung satu sama lain. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Nah, masyarakat juga sering dikelompokkan berdasarkan jenis mata pencaharian mereka. Nah, ada 4 golongan yang telah dikelompokkan menurut mata pencahariannya. Yang pertama ada masyarakat pemburu, yang kedua ada masyarakat pastoral nomadis, yang ketiga ada masyarakat bercocok tanam, yang keempat ada masyarakat agrikultural intensif, yang juga sering dikenal dengan masyarakat peradaban. Terima kasih kepada Anggriani Tri Lestari atas pemateri pertamanya. Dilanjut oleh Dewi Kartika sebagai presentator kedua. Adapun pengertian kebudayaan. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Menurut Melfi, Herkovitz, dan Branislaw Malinowski mengemukakan bahwa
Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Herkovits memandang kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi sebagai pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dan adapun menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok, di antaranya sebagai alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Nah, 4 unsur pokok itu bisa dilihat dari 3/4 sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota kemasyarakatan untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, 3/4 organisasi ekonomi. Yang ketiga, 3/4 alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. Keluarga adalah lembaga pendidikan utama. Dan yang terakhir adalah 3/4 organisasi kekuatan politik. Nah, di sini menurut Gigi Huningman, wujud budaya dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, wujud ideal, aktivitas atau tindakan, dan artefak ataupun karya. Sedangkan komponen budaya menurut ahli antropologi Seteora yaitu kebudayaan material, kebudayaan non-material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan ragam budaya dan alam yang ada. Dengan alasan ini, kita sebagai warga negara patut bersyukur dan bangga akan kekayaan yang dimiliki oleh negara ini, yang belum ditentukan dimiliki oleh negara lain. Wujud syukur yang dapat kita tuangkan adalah dengan menjaga dan melestarikannya agar tetap terjaga dan dapat diwariskan untuk anak cucu kita kelak nanti. Terima kasih kepada Dewi Kartika selaku presentator kedua. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah ini adalah yang pertama, penduduk berarti sekumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu. Sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan penduduk yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu dan terikat oleh peraturan-peraturan yang berlaku di dalam wilayah tersebut. Sedangkan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dan yang dapat saya sampaikan, saya sebagai moderator mengucapkan permintaan maaf karena apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Sesungguhnya kami adalah manusia biasa, dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.